Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan semangat untuk menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa melalui acara Renungan Pagi. Pagi ini kita akan membaca Kejadian pasal 37 ayat 23 hingga 24 demikian. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Bila cemburu tak terselesaikan. Saudaraku, apakah yang terjadi jika kita memelihara kecemburuan? Saudara, selanjutnya akan mengakibatkan tindakan-tindakan buruk lainnya yang lebih besar. Sayangnya seringkali terjadi tidak disadari bahwa sebenarnya kita sedang cemburu, sehingga berdampak sangat buruk karena mempengaruhi segala perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Kecemburuan selalu muncul karena perasaan tidak senang terhadap apa yang dimiliki orang lain, yang diikuti dengan perasaan kehilangan atau kekurangan oleh karena melihat apa yang dimiliki orang lain tersebut. Peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia di dunia ini adalah karena kecemburuan tak terselesaikan. Dosa Kain membunuh adiknya Habel karena cemburu korban penyembahan Habel diterima oleh Tuhan sedangkan Kain tidak. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya memelihara cemburu. Bukan hanya mengakibatkan kemarahan dan kebencian, tetapi dapat berujung pada pembunuhan. Tindakan anak-anak Yakub terhadap adiknya Yusuf membuktikan mereka memelihara dan enggan menyelesaikan kemarahannya kepada adiknya. Sebenarnya mengapa persoalan dalam keluarga ini berlarut-larut, sehingga tindakan kekerasan dan kebencian harus dialami Yusuf? Perlakuan spesial Yakub kepada Yusuf menjadi pemicunya. Yang lebih menyayangi Yusuf dan Benyamin, anak yang lahir di masa tuanya dari almarhumah istri yang disayanginya. Ditambah dengan pemberian jubah yang ditafsirkan kakak-kakaknya akan menguasai mereka. Namun sayang, tampaknya Yakub tidak menyadari bahwa prahara anak-anaknya disebabkan oleh tindakannya. Sekiranya Yakub menyadari lalu melakukan sesuatu untuk mendamaikan hubungan antara anak-anaknya, mungkin kebencian para saudara Yusuf tidak akan semakin menjadi-jadi. Sebagai orang tua, Yakub bukannya memastikan agar keluarga besarnya hidup rukun, tetapi justru menjadi pemicu adanya perselisihan dan kebencian bersemi dalam diri mereka. Saudara-saudaraku, adakah kemarahan, kebencian, tidak senang terhadap apa yang dilakukan orang lain sedang mendera kita? Jangan-jangan kita sedang cemburu. Saudara, dalam kasih Kristus, lepaskanlah rasa tidak senang itu, supaya jangan berkembang menjadi kemarahan, kebencian, bahkan bisa lebih parah lagi, merusak diri kita dan merusak hubungan kita dengan sesama. Segeralah berdamai dengan diri sendiri. Minta pertolongannya, jangan dipelihara sebelum berkembang ke masalah yang lebih besar. Keluarga adalah tempat permulaan seseorang belajar hidup rukun, mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Jika keluarga berfungsi dengan baik, mudah bagi anak untuk belajar prinsip hidup saling mengasihi. Masihkah hal itu diajarkan dan dipraktekkan dalam keluarga kita? Sebagai orang tua, mari belajar dari kesalahan Yakub dan jangan biarkan kondisi yang sama terjadi dalam keluarga kita, karena dampaknya akan sangat kita sesali di kemudian hari. Kiranya Roh Kudus membimbing kita semua menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini, yang telah berbicara kepada kami sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami, supaya jika kami sedang mengalami rasa tidak senang, kiranya Tuhan menuntun kami menyelesaikannya, sehingga tidak berkembang ke arah yang lebih buruk lagi, pada kemarahan, kebencian, bahkan tindakan-tindakan brutal lainnya. Tuhan, bantulah kami untuk menyelesaikannya di dalam diri kami sendiri.
dan berilah kami pengampunan. Ampuni kami, dan dasar itulah kami sanggup untuk mengampuni orang lain. Sebagai orang tua, tolonglah kami supaya kami menjadi bijaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga kami. Memperlakukan prinsip kasih kepada semua anggota keluarga kami dalam rasa sayang anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memang tak akan mampu untuk menerapkan firman-Mu ini dengan kekuatan kami. Dan karena itu kami mohon Roh Kudus memimpin kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat melakukannya. Biarlah seluruh pendengar renungan pagi pada pagi ini dikuatkan oleh firman-Mu ini. Dan biarlah kami mempersiapkan diri kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh aktivitas kami pada pagi ini Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tahu segala sesuatu yang sedang kami gumulkan bersama. Biarlah Tuhan peduli kami, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Kami berterima kasih karena Bapa selalu ada di dalam hidup kami, yang akan terus menolong kami untuk semakin seperti yang Engkau kehendaki. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.